Halo semuanya, selamat datang di channel Veronica Zara, tempat di mana kita bongkar habis dunia pinjol tanpa sensor. Galbay S pinjam dan S Pay Later sampai 115 juta dari tahun 2022 nih guys. Ada nggak yang sama? Ini teman Vero Galbay di Shopee dari tahun 2022 dan sekarang masih Galbay. Kira-kira apa saja sih yang teman Vero ini dapatkan dari Galbay ratusan juta di Shopee itu? Yuk simak! Spinjam dan Pay Later adalah pinjol yang paling sering melanggar aturan OJK. Banyak nasabah yang telat bayar di Spinjam dan Pay Later mendapatkan perlakuan kasar yang seharusnya tidak mereka terima. Misalnya, pihak penagih menghubungi orang yang bukan kontak darurat, bahkan sampai menagih orang yang hanya pernah diisi pulsa oleh nasabah. Bahkan, kabarnya Spinjam sudah pernah dipanggil oleh OJK karena masalah ini. Tapi, tetap saja sampai sekarang mereka masih melanggar aturan. Nah guys, kalau mereka saja tidak menghormati pemerintah dan nasabahnya, kenapa kita harus segan? Lebih baik Galbay saja. Sekarang kita bahas bunga dan denda di Spinjam dan Pay Later. Bunganya tergolong mahal dan tidak sesuai aturan OJK. Aturan resmi OJK mengharuskan pinjol hanya boleh mengambil bunga sebesar 0,03% per hari. Jadi, kalau kalian sudah terlanjur Galbay, jangan takut bunga dan dendanya akan membengkak, karena OJK sudah menetapkan batas maksimal denda dan bunga hanya boleh sampai 100% dari pokok pinjaman. Contohnya, kalau kalian pinjam 2 juta di Spinjam lalu Galbay, maka total utang kalian maksimal hanya 4 juta. Tidak bisa lebih. Jadi jangan sampai ketakutan karena teror penagih. Sekarang, kita sebagai warga Indonesia harus berani melawan dan tidak menormalisasi perilaku kapitalis atau perusahaan yang seenaknya memperlakukan nasabah. Jangan lagi memaklumi perusahaan yang jelas-jelas melakukan pelanggaran. Hanya karena mereka memberi pinjaman, bukan berarti mereka bisa bertindak sewenang-wenang. Lagi pula, mereka sendiri yang memilih usaha pinjol. Jadi kalau ada yang gagal bayar, seharusnya mereka taat aturan, bukan malah melanggar. Mulai sekarang, kita harus kompak menegakkan keadilan dalam dunia finansial teknologi di Indonesia. Nah, untuk urusan DC lapangan, Shopee ini sebenarnya belum memiliki DC lapangan khusus bagi nasabah pengguna Shopee Pay Later atau pinjaman biasa. Jadi, kalau kalian Galbay di Shopee Pay Later, tidak ada yang akan datang menagih ke rumah. Tapi, ceritanya berbeda kalau kalian mengambil pinjaman Spinjam untuk penjual. Spinjam penjual ini adalah fasilitas pinjaman khusus yang diberikan kepada para seller atau penjual di Shopee. Nah, untuk jenis pinjaman ini, memang ada kemungkinan ditagih lewat DC lapangan. Kenapa bisa berbeda? Kalau pinjaman Shopee Pay Later untuk konsumen, sumber dananya langsung dari perusahaan fintech internal Shopee. Jadi, mereka hanya bisa menagih lewat sistem online, telepon, atau penagihan digital lainnya. Tapi untuk pinjam penjual, sumber dana pinjamannya berasal dari bank-bank di Indonesia yang bekerja sama dengan Shopee. Karena bank terikat regulasi dan punya mekanisme penagihan sendiri, maka wajar kalau mereka melibatkan DC lapangan dalam proses penagihan. Jadi kesimpulannya, kalau hanya pakai Shopee Pay Later biasa, kalian tidak akan didatangi DC lapangan. Tapi kalau pinjamannya dari Spinjam penjual, yang dananya dari bank, kemungkinan besar sistem penagihannya akan lebih ketat, termasuk dengan DC lapangan. Sekarang kita balik lagi ke Galbay Shopee sampai 115 juta. Saya ingin kalian memahami dan menghafalkan hal ini ketika kalian Galbay di pinjol manapun. Nomor 1, waspada terhadap DC yang suka mengarang cerita. Seringkali DC mengatakan bahwa Anda sudah membawa kabur uang perusahaan. Nah, ini jelas bohong besar. Kenapa? Karena tidak ada satupun nasabah yang membawa kabur uang perusahaan. Coba pikir logis. Ketika Anda mengajukan pinjaman, ada proses verifikasi data, lalu pihak pinjolnya yang ACC sendiri, kemudian uang dicairkan ke rekening Anda. Itu namanya peminjaman resmi. Kalau Anda gagal bayar, artinya Anda hanya tidak mampu melunasi kewajiban, bukan melarikan uang perusahaan. Membawa kabur uang perusahaan itu beda. Misalnya ada karyawan yang dititipi uang perusahaan, lalu dia kabur. Itu baru namanya membawa kabur uang perusahaan. Tapi kalau pinjaman, tidak bisa. Jadi kalau Desi bilang begitu, itu cuma trik untuk bikin Anda takut. Nomor 2, waspada ancaman pidana. Banyak Desi menakut-nakuti dengan kalimat, kalau Anda tidak bayar, Anda bisa dipenjara. Sekali lagi, ini salah total. Hutang piutang itu masuk ranah hukum perdata, bukan pidana. Artinya, Anda tidak bisa dipenjara hanya karena gagal bayar. Penjara itu untuk pelaku pidana, bukan orang yang punya hutang. Satu-satunya pengecualian
adalah kalau Anda memalsukan dokumen negara, misalnya KTP atau KK palsu. Nah, itu baru masuk pidana, karena terkait pemalsuan identitas. Tapi kalau sampai KTP dan KK palsu bisa lolos ACC, justru yang bermasalah adalah perusahaan pemberi pinjaman. Itu sudah jelas ada permainan orang dalam. Jadi, bukan nasabahnya yang salah, melainkan sistem dan karyawannya. Nah, sekarang bagaimana kalau utangnya di SPayLater membeli barang seperti HP, mesin cuci, atau barang mahal lainnya? Apakah itu bisa disita? Jawabannya adalah tidak bisa disita, kecuali pengadilan yang memutuskan. Jadi si DC ini tidak bisa menyita barang kalian, guys. Walaupun sebenarnya pihak Shopee juga tidak mau kembali barang, mereka hanya ingin kembali uang. Jadi nanti kalau ada DC yang bilang akan menyita barang, maka bilang aja, silahkan bawa ke pengadilan. Dan hakim yang harus bilang ke saya kalau barang ini harus disita. Sekarang mari kita bicara soal rasa takut. Banyak orang yang gagal bayar merasa hidupnya hancur, panik, was-was, dan merasa masa depannya habis. Padahal kenyataannya, Anda masih hidup, masih sehat, masih bisa makan, masih bisa kerja, masih bisa bayar listrik, dan masih bisa melanjutkan hidup. Apapun jumlah hutangnya, mau 500.000, 2 juta, bahkan 115 juta. Anda tetap bisa bernafas, tetap bisa jalan, tetap bisa cari rezeki. Justru dari pengalaman inilah banyak orang jadi lebih kuat. Mereka melewati fase penuh teror, cemas, dan rasa takut, lalu sadar bahwa ternyata semua itu bisa dilewati. Bahkan banyak orang yang gagal bayar, kemudian justru lebih mudah sukses, karena mereka sudah punya pengalaman mental. Mereka belajar menghadapi masalah, tidak gampang panik, dan lebih cerdas dalam mengatur keuangan. Ingat ini baik-baik. Kalau Anda ingin benar-benar tahu siapa diri Anda sebenarnya, bagaimana mental Anda yang asli, lihatlah saat Anda gagal bayar. Di situ karakter asli Anda muncul. Apakah Anda lari, panik, atau justru bangkit dan menjadi lebih kuat? Jadi intinya apa? Berapapun hutang Anda, jangan pernah takut. Sekali seumur hidup, jadilah berani. Jangan mau ditakut-takuti oleh DC yang hanya mengandalkan teror. Kalau Anda sudah berani menghadapi masalah hutang, percayalah, masalah lain dalam hidup akan terasa sepele. Nah guys, sekian dulu video kali ini. Semoga membantu kalian ya. Sebelum itu, yuk kita berdoa dulu. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, limpahkanlah kepada kami rezeki yang halal, berkah, dan melimpah. Bukakanlah pintu-pintu rezeki dan kemudahan dari arah yang tidak disangka-sangka. Kuatkanlah hati kami dalam menghadapi gagal bayar pinjol ini, dan jauhkanlah kami dari mara bahaya apapun. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan tetap semangat menjalani hari-hari kalian ya. Semoga penjelasan ini bermanfaat.